Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fajar Hermawan, NPM 10070319117. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori klasifikasi lahan unsupervised dan supervised. Jadi dalam teori lahan unsupervised yaitu lahan yang tidak terbimbing atau klasifikasi lahan yang tidak terbimbing. Dalam sistem kerjanya tersebut yaitu menggunakan metode beberapa pengelompokan nilai-nilai citra piksel ataupun nilai-nilai piksel suatu citra satelit, dan kita mengolahnya data tersebut. Maksud kita mengolahnya tersebut yaitu menggunakan diolah lagi oleh komputer ke dalam berbagai kelas spektral untuk menganalisis berbagai informasi dalam wilayah studi kita yang diambil. Kemudian setelah mendapatkan hasil analisis atau menetapkan kelas-kelas lahan terdapat lahan-lahan kelas spektral yang telah diolah oleh komputer. Dari kelas yang dihasilkan yaitu berbagai analisis yang menggabungkan beberapa yang dianggap informasi dalam satu kelas. Yaitu saya di sini menggunakan dari kelas 1 sampai kelas 10, yaitu menganalisis suatu lahan vegetasi seperti sawah, perkebunan, maupun ruang terbuka dan hutan. Dalam teori supervised yaitu metode terbimbing, pada sistem kerja terbimbing ini yaitu supervised yaitu menganalisis data terlebih dahulu yang diharuskan menetapkan beberapa plot atau kita menganalisis peta tersebutnya oleh diri kita sendiri, yaitu pada citra sebagai kelas lahan tertentu. Penetapan ini yaitu berdasarkan pengetahuan sebagai analisis terhadap suatu wilayah yang kita kenal dari daerah penelitian. Nilai-nilai piksel yang kita ambil itu dari contoh dari hasil analisis kita tersebut, kemudian digunakan oleh komputer sebagai kunci untuk mengolah klasifikasi lahan piksel yang lain. Daerah yang misalkan saya mengambil daerah Lombok. Terlebih dahulunya saya membuat peta supervised dan supervised, yaitu mengambil daerah Lombok Tengah. Dalam pembuatan peta supervised yaitu kita mengklasifikasi lahan dengan sendiri dengan memplot atau mendigitasi lahan tersebut hingga lahan tersebut terbagi menjadi beberapa kelas. Saya di sini dalam supervised ini membagi kelas dari kelas 1 sampai kelas 5. Di sini saya dalam supervised membagi kelasnya itu seperti permukiman, pesawahan, perbukitan, perindustrian, dan juga RTH. Mungkin dari unsupervised tersebut saya melihat dalam petanya tersebut terbagi beberapa lahan dari kelas 1 sampai kelas 10 dan banyak lagi. Dan dalam supervisor tersebut saya melihat pengelompokan dengan analisis saya sendiri dengan mengetahui beberapa informasi dalam peta tersebut, dengan mengetahui beberapa lahan yang berguna dan untuk dijadikan suatu sektor industri maupun pariwisata. Dalam penerapannya tersebut untuk penggunaan klasifikasi lahan tidak terbimbing maupun terbimbing, yaitu banyak sekali hal yang kita dapatkan seperti mengenal suatu lahan untuk dijadikan permukiman ataupun sektor industri ataupun sektor lainnya. Dan pada klasifikasi lahan metode terbimbing itu kita sangat fokus atau terjeli juga dalam melihat suatu lahan untuk mengidentifikasi lahan tersebut dan mengolah informasinya. Dalam supervisor juga saya di sini saya juga lebih tertarik dengan supervisor gitu, karena supervisor itu kita lebih menganalisisnya lebih apa ya, lebih tentang mengetahui tentang lahan-lahan kosong untuk dijadikan mungkin pembangunan perumahan atau rumah susun lainnya lah, dan juga melihat potensi dari beberapa wilayah. Meskipun dari yang saya lihat itu ada sektor industri tentang pengrajin sepatu dan lain-lain lah. Jadi potensi tersebut dikembangkan lagi oleh kita untuk bagaimana sih potensi tersebut agar lebih bagus lagi melihat dalam penggunaan lahannya. Menurut saya dalam supervisor itu kita lebih jeli lah untuk melihat suatu lahan tertentu. Dalam supervisor itu kan kita
terbimbing jadinya untuk melihat potensi suatu lahan terbuka ataupun RTH dan lain-lainnya. Dari penjelasan saya tersebut, mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam metode supervisor terbimbing lah, karena mungkin menurut saya supervisor itu seperti kita menganalisis lebih detailnya lagi. Oke, mungkin menurut saya cukup segitu dari penjelasan saya dalam dua teori tersebut. Maaf, mohon bila ada kata-kata yang tidak enak ataupun tidak pantas diucapkan. Terima kasih atas sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.